Kalau rakyat sudah tahu apa yang mereka alami berbeda dengan apa yang terjadi, jadi nanti kalau nikel kami habis 6-11 tahun lagi, proses penggantinya belum ada kan. Jadi apa urusannya ini pemilu-pemilu udah begitu dicurangi lagi kan. Aspirasi kami dirampok oleh kerusakan yang dimotori oleh para pihak yang menggaruk kekayaan dari kami. Sorry, enough is enough. Jumpa lagi dengan DDM. Kembali saya mengundang Kang Faisal Basri karena pandangan-pandangannya kita butuhkan lah untuk bangsa sekarang ini. Apalagi terkait dengan hasil Pilpres terutama ya, dan tentu Pileg, tapi kita fokuskan dulu ke Pilpres. Gimana Kang melihat, merespon fakta quick count itu? Ya kalau kita baca dan saksikan cukup banyak anomali gitu. Yang sulit dijelaskan gitu ya, bisa saja dicoba-coba tapi agak sulit dijelaskan gitu. Anomalinya terlalu banyak. Nah kalau anomalinya terlalu banyak patut dipertanyakan dan terkait dengan prosesnya dari awal, dari kehadiran Gibran yang sudah sudah kontroversial, kemudian macam-macam, ini kan fakta ya, fakta. Jadi itu sebelum Pilpres dilaksanakan sudah ada prakondisi. Yang mulai dari perpanjang jabatan, PJS segala macam itu kan, itu kok konsisten gitu, satu alur cerita yang sistematis gitu. Nah oleh karena itu semua harus dibuktikan karena kita negara hukum yang keberatan mengumpulkan data, karena data jadi kunci kan, mengumpulkan data, kemudian lewat proses hukum, tolong presiden yang paling bertanggung jawab loh untuk pelaksanaan pemilu ini, Pak Presiden memastikan tidak lagi cawe-cawe, karena risikonya besar. Kalau rakyat sudah tahu apa yang mereka alami berbeda dengan apa yang terjadi, kemudian di penguasa intervensi terus, mengutak-atik data, kemudian yang keberatan membawa ke Bawaslu mentok, membawa ke Mahkamah Konstitusi dicawe-cawe lagi, maka saya sangat takut kita akan mengalami kemarahan publik yang tidak terkendali lagi. Dan sadarilah tentara, polisi pun masih banyak yang punya nurani. Mereka kalau sudah merasa melampaui batas, mereka juga punya nurani. Tidak terbayangkan yang bakal terjadi. Yang saya istilahkan ini bisa terjadi stroke yang ketiga, Kang. Yaitu? Nah, stroke pertama kan sejak merdeka itu 65 kan. Kita ngalami stroke, krisis besar. Kemudian kita coba pulih, sel-sel otaknya mulai beregenerasi lagi. Belum sepenuhnya pulih. Ada stroke kedua tahun 98. Nah biasanya kalau stroke berat ketiga susah ditolong, Kang. Nah stroke ketiga ini adalah itu bentuk karena segala hukum sudah diinjak-injak segala macam itu, maka satu-satunya yang ada di benak masyarakat ya people power gitu. Dan yang saya khawatir lagi bukan sekedar people power seperti sebelumnya, tapi masyarakat Indonesia secara umum akan bertanya-tanya, ini apa nih akrobatnya ini, ya bicara macam-macam gitu, tapi kok kami tambah miskin gitu. Saudara-saudara kita yang di luar Jawa, ini 6 capres cawapresnya semua dari Jawa, penentunya Jawa, apa-apa Jawa.
dia lihat yang main di panggung politik nasional ini orang-orang yang menggasak kekayaan alam. Kami, kata orang Kalimantan, orang Papua, orang Sulawesi, orang Sumatera, kami cuma kebagian jadi semut yang diinjak-injak saja gitu. Usia kami menurun, kami nggak tambah pintar, ya. Nah kemudian mereka lihat Timor Leste sudah keluar dari Indonesia, kok kehidupannya, demokrasinya tambah baik. Beasiswa buat anak sekolah makin tinggi, gitu ya? Makin banyak. Mereka hidupnya lebih teratur. Mereka tidak ada bansos, tapi sistem jaminan sosial. Kalau bansos mah menjelang pemilu aja. Tapi di Timor Leste ada yang namanya sistem jaminan sosial. Ada yang namanya sovereign wealth funds. Mereka punya kekayaan juga, walaupun tidak sebesar Indonesia, dari migas. Ya, migasnya dieksploitasi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti pasal 33. Kalau di kita kekayaan alam bagi sebesar-besar kemakmuran oligarki untuk menguasai politik gitu. Jadi Kang, minyak di Timor Leste itu dijual cuma bisa dipakai 10% oleh pemerintah. Sisanya ditabung. Namanya oil fund. Untuk apa? Menyekolahkan anak-anak Timor Leste, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Amerika, ada yang kemana-mana. Sehingga tatkala minyaknya habis, otak-otak orang tim-tim sudah semakin bagus, bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi di luar migas. Kita tidak ada. Dia bilang ngapain? Jadi nanti kalau nikel kami habis 6-11 tahun lagi, penggantinya belum ada kan? Belum ada penggantinya. Dan rakyat di sekitarnya pembodohan. Kerusakan alam yang terjadi. Jadi apa urusannya ini pemilu-pemilu udah begitu dicurangi lagi kan? Aspirasi kami dirampok oleh kerusakan yang dimotori oleh para pihak yang menggaruk kekayaan dari kami. Sorry, enough is enough. Jadi itu yang kita tidak inginkan, ya. Eksistensi Republik Indonesia ini. Mereka tuh sungguh sangat kecewa. Saya bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah begitu ya. Itu pikirannya sudah mengarah ke sana gitu. Balik ke soal tadi quick count itu. Ini kan kompetisi lah ya. Soal kompetisi kan ada kalah yang menang. Oke, itu biasa memang kompetisi. Harus ada yang menang dan kalah. Tetapi bagaimana proses kemenangan itu, kekalahan itu ya dilakukan secara fair gitu. Nah, yang akan melihat itu sekarang apakah pelanggaran-pelanggaran itu, kecurangan-kecurangan itu sudah terstruktur, sistematis dan masif. Saya tidak berani menyimpulkan. Karena ini udah bahasa hukum dan semua harus dibuktikan dengan data begitu ya. Nanti di KPU lah. Nanti di KPU lah. Tapi jangan lagi cawe-cawe pasca pemilu ini. Ya, misalnya diutak-atik lagi, ketahuan misalnya nih kecurangan di KPU, datanya diubah lagi, kemudian dibikin sistemnya tidak bekerja, matilah tiba-tiba, kemudian diupayakanlah si paman itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi lagi lewat proses hukum, semua. Hebatnya nih Jokowi merusak ini lewat hukum juga kan. Jadi kalau ada aturannya. Oh ini ada aturannya. Jadi itu ini sesuai dengan undang-undang. Aturan. Tapi aturannya dia yang manipulasi itu. Lewat DPR-nya dan macam-macam. Jadi praktis lumpuh politik kita ditambah dengan politik apa yang kita sebut sebagai politik sandera itu kan, macam itu. Tapi saya rasa kezaliman itu ada batasnya, pada akhirnya akan ketahuan juga. Jadi di dunia yang sedemikian terbuka ini kan sebetulnya berbohong itu tidak ada tempat lagi. Tapi apa yang membuat mereka sedemikian
masifnya itu memanipulasi ini, percayalah tidak akan langgeng. Nah masalahnya inilah ada doa itu ya Allah masukkanlah aku dengan cara yang benar, keluarkan juga aku dengan cara yang benar juga. Nah Pak Jokowi ini masukin gerbangnya udah cara nggak benar, jadi muter-muter di sini. Harus menang begitu terus. Karena dia udah tidak ngerti lagi exitnya seperti apa. Kalau saya exit baik-baik, saya diutak-atik nggak ya? Gitu. Jadi, nah inilah. Kalau sadarilah wahai para politisi, kalau Anda masuknya nggak benar, Anda akan di pusaran yang Anda susah lagi keluar, kecuali membuat kerusakan yang lebih dahsyat lagi. Oke. Sekarang bukan hanya Bawaslu, tapi juga kelompok-kelompok masyarakat melakukan pengumpulan kecurangan-kecurangan itu. Nanti ada prosesnya. Katakanlah kecurangan ada, misalnya, tapi tidak masif. Ini berandai-andai, seandainya, gitu. Ternyata ya Prabowo Gibran itu apakah 1 putaran atau 2 putaran, jadilah gitu sebagai presiden baru, rezim baru. Nah, apakah yang bakal terjadi antara Prabowo dan Pak Jokowi misalnya ketika ini kan kita bisa bayangkan penyusunan kabinet, kemudian soal keberlanjutan itu, kemudian kepastian soal benar nggak misalnya untuk makan gratis itu, kasih susu, itu kan tidak gampang ketika dimasyarakatkan, disampaikan di sidang DPR misalnya kan gitu. Itu pergumulannya luar biasa. Nah, menurut Akang gimana nih? Apakah bisa dijamin Pak Jokowi itu misalnya diamankan dalam tanda petik oleh Pak Prabowo? Ya ini kan istilahnya unholy coalition. Jadi bukan koalisi suci, koalisi kepentingan tertentu. Dan dalam politik itu tidak apalagi unholy ya, bukan ideologis gitu. Betul. Mereka dipersatukan bukan oleh landasan ideologis tapi kepentingan. Sesaat, ya. Kalau penguasa yang sudah berkuasa, udah mencapai tujuannya, kepentingannya sekarang adalah menjaga kekuasaannya dan tidak memberikan keleluasaan bagi pesaing-pesaingnya untuk dipites. Apa yang bakal terjadi? Ya, dia kan udah komitmen nih Pak Prabowo, korupsi segala macam gitu, penguatan KPK lagi kan udah janji itu ya. Kalau rakyat menuntut, kalau sedemikian obvious gitu ya. Tapi ini ada masalah. Misalnya kalau benar yang bakal jadi presiden kita dan sudah nanti jadi presiden itu lantas dibuktikan oleh OECD korupsi, gimana? Nah inilah saya kembali makanya dari awalnya itu harus bersih semua supaya nanti jelas petnya. Jadi kalau diri saya aja masalah, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah rakyat gitu. Jadi sibuk ini presiden dan para elit untuk menutupi celah-celah mereka ini. Gitu ya. Nah ini yang paling yang berat. Jadi kapan bicara tentang ngasih makan siang gratis, ngasih bikin fakultas kedokteran ratusan, berapa ribu dokter gitu. Ini kan bukan pabrik sekolahan itu kan. Kang Deddy juga tahu kan dari kampus juga gitu. Ini bukan pabrik, ada dosennya, ada rumah sakitnya, ada tutorialnya, ada macam-macamnya. Kalau kita lihat di berbagai universitas kan fakultas kedokteran paling sedikit mahasiswanya kan. Karena memang susah mendidik dokter itu beda dengan membikin tahu gitu. Jadi akan hang sendiri. Ya dan sekarang belum memerintah aja sudah tim mereka sudah mengatakan, oh itu kan nggak disebutin tahun berapa. Itu baru akan bisa dilaksanakan tuntas tahun 2029. 29 udah kampanye lagi. Nah inilah.
keluar itu. Jadi namanya kalau istilahnya itu kalau kita memasukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh anak kita rezeki yang tidak halal, jadi panas badan itu. Nah jadi begitulah. Ini belum pemerintah udah mengoreksi, kampanye begitu. Jadi oke, tolonglah udah selesaikan, bertobatlah kalian dengan ikut aturan segala macam. Nah kita tata ulang. Jadi kita minta juga yang kalah itu membangun kekuatan pengimbang, oposisi yang seimbang. Nah kalau oposisinya main mata lagi seperti pemilu 2019 kan seimbang. Pak Jokowi cuma dapat 36% Kang. Di parlemennya 64% kan. Tapi satu demi satu dicari masalahnya sama Pak Jokowi kan. Akhirnya 82% ya. Golkar masuk, PAN masuk gitu. Jangan gitu. Oposisi adalah posisi yang terhormat. Checks and balances. Nah tapi kita bikin safety net juga kalau mereka masih ternyata seperti polanya seperti itu, kemarin kekuatan rakyat. Jadi kita buat dia jadi despotic leviathan kan ini, raksasa yang zalim gitu. Nah si raksasa yang zalim itu kita persempit kemampuan bermanuvernya. Jadi lo cuman bisa jungkir balikan di koridor yang sempit, narrow corridor yang dikatakan oleh, ini ada teorinya kan, oleh Daron Acemoglu dan Robinson itu. Nah, jadi mereka itu istilahnya despotik yang terbelenggu, tidak bisa melakukan kerusakan-kerusakan yang dahsyat ke masyarakat yang kita sebut sacred leviathan itu. Jadi dari despotic leviathan kita ubah menjadi sacred leviathan. Kuncinya cuma satu, the power of society harus diperkuat. Nah, kelihatannya kalau di partai itu potensi PDIP misalnya, PKS, mungkin potensi untuk oposisinya agak besar gitu kan, dibanding yang lain-lain. Gimana? Koalisi di kita tidak berdasarkan ideologi. Kalau berdasarkan ideologi, kita bisa terka kan. Jadi kalau sekarang tidak berdasarkan ideologi, katakanlah kita bagi dua, nasionalis dan afiliasi Islam. Islamis. Nah, kemudian mereka tuh takut juga kalau dibilang nasionalis sekuler, mereka mengatakan diri nasionalis religius gitu, seperti Demokrat itu kan. Jadi mulai mulai tipis itu. Nah, oleh karena itu hampir bisa dipastikan transaksinya berdasarkan koalisinya berdasarkan transaksi. Jadi lewat pemberian konsesi, jadi apa saja bisa terjadi gitu. Misalnya bayangan kita yang akan bisa dinamik itu yang agak sulit. Tentu saja PKS, ya PKS apapun yang terjadi dia oposisi dan dia udah lama oposisi karena secara ideologis bukan Islam radikal, tapi dia punya core value yang kuat gitu, punya nilai yang kuat. Oleh karena itu yang lain-lain lebih cair. Jadi PDI sekalipun gitu ya, itu bisa goyah, ditambah tadi dengan politik sandera itu, PKB pun bisa cair. Jadi PKB kan satu ya, PDI Perjuangan 3 bisa cair. Nasdem juga cair.
Itu saudara sebetulnya. Kalau kita lihat itu kan keluarga besar Beringin ya. Keluarga besar Beringin, saudara itu. Walaupun Mas Anies bilang kita tetap ada di jalur perubahan. Ya kalau Bohirnya bilang sorry ya gitu. Ini kan teman gue dulu di Golkar. Kami kan sama-sama Orde Baru. Gimana? Ya. Artinya kita lebih berharap ke masyarakat sipil. Masyarakat sipil, betul. Untuk lebih menguatkan dan melakukan penyeimbang lah gitu ya. Itu yang terbuka ruangnya itu. Karena kita akan kecewa lagi kalau mengharapkan oposisi yang kritis ya. Oposisi yang sesuai dengan perannya sebagai checks and balances itu. Pesan terakhir kan? Kita harus menunggu. Barangkali kita tidak boleh kecewa, tapi kita introspeksi, oh ada pekerjaan yang kurang selama ini yang kita lakukan. Konsolidasi civil society-nya itu masih belum terkonsolidasi belum tuntas begitu. Masih juga ada beberapa isu yang belum terselesaikan di antara kita gitu. Selesaikanlah dan kita bikin agenda, bikin kurikulum bagaimana civic education ini supaya siapapun yang memerintah, rakyat itu tidak bisa diinjak-injak, dibohongi. Jadi ya edukasi itu yang terpenting sehingga akibatnya adalah damage-nya atau kerusakan yang terjadi dari sekelt itu semakin kecil. Dan yang kedua adalah penguatan otonomi daerah. Penguatan otonomi daerah sehingga suara sekarang kan suara orang, tapi suara daerah kan belum kelihatan kan. Ini kan suara one man one vote kan. DPD juga tidak jelas. Penguatan DPD itu lebih berat lagi kelihatannya karena DPD dengan partai politik sudah berhadap-hadapan ya. Jadi spirit otonomi daerah, jadi berikan keleluasaan kepada masyarakat adat untuk mengelola koperasi tambang. Dulu kan istilahnya kan penambangan liar. What? Penambangan liar? Itu dari dulu, dari zaman kita sebelum merdeka juga ada penambangan dilaksanakan oleh rakyat. Jadi ya disebut liar. Disebut liar, orang punya masyarakat. Di Papua itu mereka itu seluruh harta itu harta adat. Jadi mereka kalau ngambil dia sangka mencuri. Kan udah tidak benar itu. Jadi penguatan otonomi untuk memperkokoh Indonesia yang merekat kuat begitu. Ya, jadi civil society dan penguatan otonomi daerah, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang otonom. Dan itu jadi kearifan lokal itu tumbuh ya. Betul. Mereka mampu menyelesaikan masalah di adatnya, di Bali kita lihat mengatasi krisis kan, nggak mengharapkan pemerintah pusat, tapi masyarakat adatnya itulah yang punya mekanisme. Di Papua juga begitu. Papua dulu nggak ada kelaparan kan, karena mereka hidup dengan alam mereka. Ketela segala macam. Republik Indonesia ini berasisasi di Papua gitu. Sehingga mereka tidak biasa bercocok tanam beras, padi gitu kan. Jadi kelaparan terjadi. Nah jadi otonomi individual, freedom of speech, civil right, basic civil right, plus right dari kelompok-kelompok masyarakat itu. Indonesia bakal keren. Binek unity in diversity terwujud. Itulah bincang-bincang saya dengan Kang Faisal. Sampai jumpa.